Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas soal pertama. Jadi di soal ini, setelah melakukan kerja 55 Joule, suatu sistem menyerap kalor 80. Tentukan perubahan energi. Oke, kita lihat tabel yang sebelumnya ya. Jadi, kalau delta E-nya seperti ini, kalau Q seperti ini, dan kalau W itu seperti ini. Sampai situ oke ya? Nah, sekarang kita analisis. Untuk soal pertama, melakukan kerja. Itu berarti W ya, lagi ngomongin tentang W. Kemudian tandanya positif atau negatif. Kalau melakukan kerja, itu negatif. Berarti kita tulis negatif 55 Joule. Kemudian kalau menyerap kalor, itu berarti positif ya. Maka Q-nya itu plus 80 Joule. Kemudian tentukan perubahan energi di dalam sistem. Yang ditanyakan adalah delta E-nya. Maka delta E bisa dijawab menggunakan rumus Q plus W. Q-nya adalah 80, W-nya itu adalah min 55. Sehingga didapatkan 25 Joule. Selanjutnya, untuk soal berikutnya, kelompokkan reaksi-reaksi berikut ini ke dalam reaksi endotherm dan juga exotherm. Oke, ingat yang paling terlihat adalah kalau endotherm memiliki delta H lebih dari 0, artinya delta H akan positif. Kalau exotherm delta H-nya kurang dari 0, jadi delta H-nya akan bernilai negatif. Sehingga ini adalah endo, ini juga endo, dan ini exo, yang ini juga exo. Selanjutnya, untuk soal berikutnya, diketahui 1 mol gas NO2 terurai menjadi unsur-unsur pembentuknya dengan melepaskan kalor 31,5. Tentukan persamaan termokimianya. Oke, yang A. Di sini dikatakan bahwa gas NO2 itu terurai. Artinya NO2-nya sebagai reaktan, lalu dia akan terurai menjadi N dan O. Tetapi untuk N dan O itu merupakan unsur diatomik, sehingga dia hanya bisanya ada 2 atom, jadi nggak bisa berdiri sendiri. Kemudian selanjutnya itu kita samakan koefisien untuk menyamakan jumlahnya. Di kiri N-nya cuma 1, di kanan N-nya berapa? N-nya 2, berarti biar menjadi 1 kita kalikan setengah, yang O sudah tetap ya, tidak kita apa-apakan. Kemudian jangan lupa kita kasih wujudnya, ini gas, N2 juga gas, O-nya itu juga gas. Lalu dikatakan bahwa melepas 31,5. Artinya kalau melepas kalor berarti tandanya negatif ya, 31,5 kilojoule. Nah, ini itu adalah persamaan untuk soal nomor 3. Lalu kita disuruh menggambarkan diagram tingkat energi. Oke, kita coba diagram tingkat energi. Ini ada H. Kemudian kalau sudah, karena ini delta H-nya negatif, artinya apa? Delta H sama dengan negatif. Artinya entalpi si produk itu lebih rendah daripada daripada entalpi sepereaksi. Benar? Jadi kalau produknya di bawah, nilainya itu akan menghasilkan nilai negatif. Berarti kita coba gambarkan. Untuk pereaksinya itu NO2 kita bisa letakkan di sini. Kemudian dia kan lebih tinggi ya nilainya ya. Kemudian kita kasih panah. Lalu yang bawah kita tulis
produknya, produk itu hasil, setengah N2 plus O2. Nah, maka sudah jadi. Jangan lupa cantumkan delta H. Delta H-nya min 31,5 kilojoule per mol. Kurang lebih seperti ini. Kalau kalian penasaran, kalian bisa lihat lagi. Nah, ini adalah yang exotherm. Ada reaktan, ada produk. Jadi reaktan. Nah, kurang lebih bentuknya gini ya. Sama ya, kayak tadi. Oke. Kemudian yang ketiga, tentukan harga perubahan entalpi untuk reaksi pembentukan 1,5 mol dan persamaan termokimianya. Oke. Ini yang kita ketahui itu adalah untuk 1 mol. Kalau misalkan yang diminta adalah untuk 1,5 mol, maka tinggal 1,5 mol kita kalikan 31,5. Jangan lupa tandanya negatif. Sehingga nanti, oh sebentar, ini kan pembentukan ya. Kalau tadi ini reaksinya penguraian. Berarti kita tulis dulu untuk reaksi termokimianya. Jadi kita tulis reaksi pembentukan. Kalau reaksi pembentukan itu kebalikan dari penguraian. Kalau penguraian dari NO2 menjadi N2 sama O2. Kalau pembentukan maka menjadi setengah dari N2 tambah O2 menjadi NO2. Jadi reaksi yang sudah diketahui di atas itu dibalik. Kalau dibalik artinya delta H-nya akan juga berubah tandanya menjadi positif 31,5 kilojoule per mol. Nah, kalau sudah, karena yang diminta untuk 1,5, berarti 1,5 mol, kita kalikan dengan 31,5. Maka menjadi positif 47,25 kilojoule. Kemudian, karena yang diminta adalah 1,5 mol, reaksinya itu berubah. Berubahnya menjadi seperti apa? Ini itu untuk 1 mol. Koefisien di sini 1. Karena yang diminta 1,5 mol, berarti kita ubah menjadi 3/2 NO2. Seperti ini. Kemudian di sini ada N2 ditambah O2. Sekarang kita coba samakan. N-nya itu ada 3/2. Berarti biar si N ini tetap sama kanan dan kirinya, kita ubah menjadi atau kita beri koefisien menjadi 3/4. Ini kalau dicoret kan jadi 3/2, sama kayak yang ini. Lalu O-nya ada 3. Ini kan dicoret nih jadi 3. Berarti di sini kita tulis 3/2. Jadi reaksi pembentukannya itu berubah menjadi seperti ini. Jangan lupa tulis delta H-nya plus 47,25 kilojoule